Rekan-rekan semua, kita akan mulai terkait dengan adanya tugas terkait implementasi HAM dalam IKN sebagai Smart City. Saya awali terkait dengan kegiatan ini, bagaimana pola IKN ke depan bisa menjadi tolak ukur suatu wilayah atau suatu daerah yang mempunyai program, termasuk salah satunya adalah mengakui bahwa hak asasi manusia sangat diperlukan di kota tersebut. Oleh sebab itu, mari kita mulai beberapa bagian beberapa orang yang akan membacakan terkait dengan rumusan, bagaimana metode penelitiannya, studi kasusnya, maupun rekomendasi. Kita mulai dengan latar belakang rumusan, mulai dengan Mbak Dede, lanjut habis itu metode penelitiannya Mbak Fani, teori studi kasusnya Mbak Nufani, lanjut rekomendasi Pak Gilang, nanti simpulan dan arahan saya akan tutup dengan kesimpulan dan arahan. Monggo saya persilakan untuk Mbak Dede untuk latar belakang dan rumusannya. Baiklah, kami akan menjelaskan terkait latar belakang permasalahan dalam tulisan kami bahwa pembangunan ibu kota negara baru di Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat memadukan inovasi teknologi dalam konsep smart city dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berlandaskan pada Undang-Undang 1945, Undang-Undang HAM, dan Instrumen HAM Internasional. Ini menargetkan pembangunan IKN yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga inklusif, mendukung kehidupan yang layak, bebas diskriminasi, serta memprioritaskan perlindungan untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Tantangan dalam integrasi ini termasuk desain teknologi yang menghormati privasi dan keamanan, serta kebijakan yang mendukung akses dan inklusivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi cara-cara teknologi dan inovasi agar dapat mendukung HAM dan mengidentifikasi strategi dan mengatasi tantangan dalam realisasi smart city yang berorientasi pada HAM di IKN baru, yang bertujuan menjadi model pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan holistik di tingkat global. Adapun untuk rumusan permasalahannya, yaitu ada dua, bahwa pembangunan IKN Indonesia memberi peluang integritas teknologi smart city dan prinsip hak asasi manusia untuk menciptakan lingkungan urban yang inklusif dan berkelanjutan. Ada dua pertanyaan yang kami rumuskan dalam tulisan ini, yaitu satu, integritas smart city dan HAM untuk pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan, yang fokus-fokusnya nanti adalah pada eksplorasi bagaimana teknologi smart city dapat mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, menganalisa strategi dan untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi sosial, serta pengelolaan sumber daya yang efisien. Fokus yang ketiga yaitu penilaian peran kebijakan dan lembaga pemerintahan dalam mendukung integritas. Kemudian rumusan kedua yaitu adalah masalah tantangan dan strategi dalam implementasi smart city berbasis HAM di IKN dengan fokus bagaimana mengidentifikasi tantangan utama termasuk privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital. Kemudian fokus yang kedua yaitu pengembangan strategi dan mekanisme dalam mengatasi tantangan ini melalui kebijakan yang responsif, perencanaan inklusif, dan pengawasan efektif. Penelitian nanti bertujuan memberikan wawasan tentang cara terbaik menggabungkan inovasi teknologi dengan kebutuhan sosial dan etika untuk memastikan bahwa IKN baru tidak hanya maju dari segi infrastruktur saja, tetapi juga sebagai kota yang memenuhi standar tinggi dalam penghormatan dan perlindungan HAM bagi seluruh warganya. Dilanjutkan dengan rekan kami yang selanjutnya. Selanjutnya terkait tujuan penelitian. Yang pertama, analisis integrasi Smart City dan HAM. Fokus pada bagaimana teknologi Smart City bisa bersinergi dengan prinsip-prinsip HAM untuk menciptakan IKN yang mendukung kualitas hidup tinggi bagi semua warga tanpa diskriminasi. Analisis mencangkup bagaimana teknologi cerdas mendukung aksesibilitas, inklusivitas, dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya yang berkelanjutan. 2. Identifikasi tantangan dan strategi implementasi. Mengidentifikasi tantangan dalam menggabungkan teknologi Smart City dengan kebutuhan HAM dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Evaluasi terhadap hambatan kebijakan, teknis, dan sosial, serta pengembangan rekomendasi untuk membuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merancang dan mengimplementasikan
kebijakan, rencana aksi terpadu, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan analisis mendalam tentang integrasi Smart City dan HAM dalam pembangunan IKN baru, dengan harapan hasilnya dapat membantu pembuat kebijakan, perancang kota, dan stakeholder terkait dalam menyusun strategi yang memadukan kemajuan teknologi dengan komitmen terhadap pemenuhan HAM, menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan semua warganya. Selanjutnya, terkait metode penelitian. Yang pertama, studi literatur, melakukan review komprehensif terhadap literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan konsep Smart City, prinsip kota atau kabupaten, HAM, serta studi kasus pembangunan kota baru di berbagai belahan dunia. 2. Analisis dokumen. Menganalisis dokumen perencanaan, kebijakan, dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan IKN baru. Ketiga, analisis data. Menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen, wawancara, dan survei. Analisis ini akan mencakup penggunaan analisis isi untuk data kualitatif dan statistik deskriptif, serta inferensial untuk data kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya mengenai teori dan konsep terkait. Keselarasan antara pembangunan berkelanjutan dan perlindungan HAM adalah kunci berlanjutan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, konsep Smart City memperhatikan efisiensi, penggunaan sumber daya, konektivitas digital, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan perkotaan. Prinsip-prinsip HAM memastikan keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan perkotaan yang diimplementasikan. Selanjutnya, studi kasus di Indonesia. Keberhasilan dalam menerapkan prinsip HAM di proyek Smart City menghasilkan kota inklusif dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Bandung Smart City. Bandung adalah salah satu contoh kota di Indonesia yang telah menerapkan konsep Smart City. Inisiatif seperti Bandung Commercial Center atau BCC telah meningkatkan efisiensi layanan publik dan respon darurat. Namun, pelajaran penting dari Bandung adalah pentingnya memastikan bahwa teknologi tidak hanya melayani segmen tertentu dari populasi, tetapi juga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Lalu Surabaya e-government, Surabaya telah mengimplementasikan sistem e-government untuk meningkatkan transportasi dan partisipasi warga dalam pemerintahan. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung prinsip HAM, khususnya dalam hal akses informasi dan partisipasi publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kami lanjutkan terkait rekomendasi dan implementasi dari apa yang telah dipaparkan, yang mana konsep dari semua yang membuat lingkungan kita harus yang pertama meningkatkan masyarakat secara aktif dalam perjalanan dan pengambilan keputusan terkait Smart City untuk memberikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat itu sendiri berhasil. Yang kedua adalah melakukan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, swasta, masyarakat ini memastikan perspektif yang komprehensif dalam pengembangan Smart City yang mendukung perlindungan. Kemudian yang terakhir, kita harus memastikan transparansi dalam proses penelitian serta akuntabilitas terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam seluruh tahapan pembangunan Smart City.
Baik, selanjutnya adalah terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah integrasi Smart City dan hak asasi manusia kunci untuk pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan. Saran mengadopsi pendekatan desain yang inklusif, meningkatkan pelindungan data dan privasi warga, menyediakan pendidikan digital untuk semua lapisan masyarakat, dan yang terakhir adalah mendorong kolaborasi antar sektor dan dalam pengembangan dan implementasi Smart City. Sebagaimana konsep IKN sebagai Smart City mempunyai 3 konsep utama, yaitu kota hutan, kota spons atau spon city, kota cerdas atau Smart City. Demikian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Semoga apa yang menjadi tugas kita hari ini bisa berkelanjutan di kemudian hari dan menjadi konsep yang positif. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.